Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berita TVRI Bengkulu untuk segmen terakhir sore hari ini tentunya dengan tema kita mengenai waspada demam berdarah di musim pancaroba. Nah, kita kembali ngobrol bersama dengan Pak Ujang dulu deh, Pak Ujang Mulkati. Nah, Ujang tahu kan kalau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk untuk penyebabnya. Nah, nyamuknya ini disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Ya, tahu nggak sih Pak ciri-cirinya sebelum mungkin dijelaskan sama Ibu ini sendiri, Ibu Lesti? Iya, kalau pernah saya dengar itu dia ada belangnya. Oh, ada belangnya. Oke, terus Putih gitu kan, ada putih-putihnya. Seperti itu sih yang saya tahu. Cuman itu ya, dari warga tahu. Ini bisa menjadi apa jawaban juga dari warga-warga soalnya. Kan? Jadi kita bakalan gali informasi lagi mungkin mengenai apa sih ciri-ciri khusus dari nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah itu sendiri. Iya. Jadi untuk warga ketahui ya, nyamuk Aedes aegypti ini bukanlah penyebab demam berdarahnya. Oh, jadi bukan. Virus penyebab demam berdarah itu ya. Tadi ya tipenya tipe 1, 2, 3, 4 tadi ya. Untuk ciri nyamuknya sendiri itu biasanya pada kakinya itu ada belang putih hitam ya. Seperti itu. Dan dia mempunyai sifat kalau menggigit itu di waktu teduh, Mas, pagi dan sore hari. Nah, pada saat waktu panas dia biasanya istirahat menggigit sore dan pagi hari. Kayaknya kepanasan dia kan kalau panas. Iya, memang sifatnya seperti itu. Kalau yang kita pelajarin seperti itu. Jadi sifatnya seperti itu. Pakai puasa deh. Pagi Iya tadi, dan dia suka sekali pada tempat-tempat yang gelap. Yang tadi ya kurang pencahayaan rumahnya, kemudian banyak pakaian yang sudah dipakai yang bergantungan seperti itu. Oke, nah semisalnya nih ada di satu RT terkena demam berdarah, apakah di dekat rumahnya atau di dekat RT-nya itu akan ada juga yang kena atau seperti apa, Bu? Ya, bisa saja, tapi untuk menjadi sakit kan belum tentu ya. Tadi seperti kayak saya katakan mungkin daya tahan tubuhnya bagus, tapi ya bisa saja memang jarak berapa rumah ada yang terkena. Gitu. Oh, ada juga yang terkena. Iya. Ya. Nah, ini menjadi menjadi perhatian juga perhatian dari tenaga kesehatan, dari perangkat setempat, kelurahan, Pak RT. Jadi kita semuanya biasanya sudah bekerja sama. Oke, baik. Biasanya kita lakukan fogging dulu untuk nyamuk dewasanya. Mami, saya boleh nanya nggak nih? Boleh, silakan Pak. Boleh, silakan. Apa itu? Kalau saat ini kan sering orang tanam tanaman di dalam rumah nih, Dok. Iya, betul. Itu apakah itu berpengaruh untuk mengundang nyamuk demam berdarah? Yang kedua, cat rumah. Nah, kebanyakan kan orang ini banyak cat rumah, ada yang pengen gelap, ada yang pengen gini. Apakah itu berpengaruh juga gitu? Iya betul Pak, kalau gelap ya kita saja kalau pakai baju yang gelap ini biasanya digemburnya nyamuk ya, Pak. Berarti seharusnya cat rumah itu yang terang. Iya, sebaiknya memang seperti itu kan, dan kemudian dia kan juga akan memantulkan cahaya lebih terang kan, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang tanaman ya? Tanaman, kan ada dulu pohon apa yang ngundang nyamuk dulu ada katanya yang itu. Oh, itu karena seperti ini sih sebenarnya, karena memang sudah menjadi semak belukar gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang ibu-ibu ini malas ya membersihkannya. Sebenarnya kalau dibersihkan, dirapikan, ditata ini sepertinya tidak. Tapi karena dia kelembapannya di situ, itu menjadi lembab, kemudian menjadi gelap, nah itu di situ. Kemudian jangan lupa ibu-ibu itu kadang menyiram di bawahnya itu ada juga genangan. Betul, ada genangan air. Genangan air. Jadi harus di bawahnya cross check kembali itu. Ya, Bu ya. Bahkan sebenarnya ada tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti serai itu tidak disukai nyamuk. Kemudian apa itu ya, kalau kita tuh bunga apa ya?
yang baunya tidak disukai warna-warni, Iya, maka dulu bunga apa nama lupa. kalau disebutnya kalau orang am tuh bunga tai apa tuh? Udah pokoknya seperti itu yang kayak seperti itu. Yaitu tidak disukain oleh nyamuk, kita tanam seperti itu. Dan untuk mengurangi kita juga penggunaan pemakaian seperti semprot nyamuk ya. Nah, itu kita bisa menggunakan serai tadi di dalam ruangan dengan cara dipotong. Betul. Jadi jangan sampai bahan kimia yang kita gunakan. Iya, Bu, ya. untuk mengurangi. Untuk mengurangi. Iya. Jadi gunakanlah untuk bahan-bahan yang alami terlebih dahulu. Betul, Ya. betul. Oke, baik, kita ke statement closing. Tentunya apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, boleh silakan untuk Ibu Dr. Lesti selaku tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah ini sendiri. Ya, baik, pemirsa TVRI dimanapun berada hari ini ya, himbauan saya sebagai tenaga kesehatan di sini, marilah kita sama-sama bekerja sama untuk terhindar dari penyakit demam berdarah ini dengan cara yaitu pertama untuk kita sendiri pribadi itu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, sudah saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga imunitas kita selalu baik di pancaroba ini. Dan yang kedua untuk masyarakat semua, ayolah kita sama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Tidak bisa dilakukan oleh satu keluarga saja, tapi kita harus bekerja sama. Oke, boleh ditambahkan dari pendapat masyarakat mungkin, silakan Pak Ujang. Iya, untuk diri pribadi dan untuk warga masyarakat yang mendengar dan menonton pada hari ini, bahwa kebersihan itu adalah pangkal dari keimanan. Ya, jadi tidak menunggu musim pancaroba. Jadi bersih Untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih dari sekarang ya, selalu dibersih-bersihkan. Karena kita berprinsip tidak usah menunggu sakit untuk mencegah. Jadi mulai dari sekarang kita bersih-bersih, jangan sampai timbul penyesalan karena sudah ada yang terkena DBD. Jadi mari kita bersama-sama untuk peduli sesama lingkungan untuk kebersihan. Oke, baik, itu dia tentunya untuk closing statement dari warga dan juga dari Dr. Lesti selaku tenaga kesehatan. Dan pastikan selalu cek untuk tempat-tempat yang mungkin tergenang air yang tidak kita ketahui, baik di halaman, di dalam rumah dan lain sebagainya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, imunitas tubuhnya tetap harus terjaga dengan fit agar tidak terkena penyakit-penyakit lainnya, bukan hanya dari demam berdarah saja pastinya ya. Saya Khairul pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja, takkan